Katanya ano ba? Ya, semen iku mau semen lho, sing Semen dinarik. Oh, sebenarnya dipindah ya. Dipindah rono terus dinarik. Tapi anu plong anu deh. Jenenge ini loh, reme ya. Lah nasa iki ngene lho, sampe iso bayangno, ta motor kan parkir di kono demulon. Ada pikulan. Iya. Wong mangan, mari mangan iku turu wong iku tangi turu iku. Nah iki lho kasih apa iki ngene. Oh, Dene kan jam 12 tadi nek mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Contoh Demo TV. Kali ini kita akan membawa informasi yang ada di pertigaan Kolokan. Ya, daerah apa ini? masih tetap di daerah Masih tetap- Gresik. Ya, Gresik. Nah, konon katanya di sini tuh pernah kejadian sebuah truk parkir lalu itu pindah di berjarak berapa meter dari jalan raya. Pindah sendiri ya. Oh, pindah sendiri. Dan katanya konon katanya truk itu ada muatan semen. Ada muatan semennya. Itu ada supirnya juga. Juga ada supirnya. Tahu-tahu truknya itu dipindah tempat. Nah, waktu berhenti Pak ya. Iya. Waktu berhenti tahu-tahu truknya pindah tempat. pindah lokasi. Ya. Ya. Kita mau cari kebenarannya. Ya. Nah, dan bagaimana cara jin bisa berpindah? Truk bermuatan semen. Ya, nanti Pasti kita kan bongkar total di Ya. channel Condor Demo TV. Saksikan terus Condor Demo TV. Kali ini kita akan melakukan investigasi yang pertama untuk mencari informasi dari goib yang ada di sekitar sini agar mendapatkan informasi yang valid dari kejadian tersebut. Tahun berapa itu? Tahun 2015. Jadi udah lama, 5 tahunan. Sekarang kita mau kelihatan kalau itu enggak yang gendut di atas. Oke, itu aja tarik. Coba tarik. Nah, Pak, ganti tarik. Yang tolong buka dulu, Pak. Biar yang area sana enggak masuk. Tak. Nah, langsung reaksi ya, bulu kudungnya merinding ya. Assalamualaikum. 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 Wah, Ini masalah bisa coba tanya. Dengan siapa ini? Nama Anda siapa? Oh. Sini aja. Bisa bahasa kita? iya. Oke, masalah. Sebenarnya makhluk alam lain itu bisa berubah-ubah bahasanya, tergantung ya tergantung kita ngajak bahasa apa sebenarnya bisa. Jadi kalau ada yang ngomong ini harus jin kuno bahasa Jawa enggak ini sih enggak ngaruh sih. Namanya siapa? Dalbo. Dalpo. Oh ya, jin gemuk yang menyerupai genderuwo tapi gemuk. Nanti kita visualisasikan wujudnya seperti apa. Ayo masalah coba ditanya. Udah berapa lama di sini? Sejak. Apa? Berapa tahun? Sejak dulu. Iya. Dulu pernah ada kejadian itu ya, apa ya? Truk yang berpindah di sini. Tahu? Iya. Iya. Terus yang pindah truk itu siapa? Bangsa kamu? Bukan? Ya, yang pindah bangsa siapa? Bangsa kamu ya? Yang pindah truk? Minta informasinya, yang pindah truk itu siapa? Coba masalah tanya. Saya mau jaga ini loh, sekitar biar nggak tembus ke sini. Coba ditanya. Ya, Yan. Dulu yang pindah itu siapa? Bangsa kamu? Iya. Iya. Bagaimana itu caranya bisa pindah? Ya, kan tempat didorong. Kalian tidak perlu tahu. Kita Nggak ingin pengen tahu. mencari tahu informasinya.
Kenapa kok truk itu yang dipindah? Apa supirnya ada kesalahan saat di sini? Iya. Tidak. Terus kenapa? Terus kenapa kok dipindah truknya itu? Kenapa? Ya, telepon. Kenapa truknya kok dipindah itu kenapa? Ya, kenapa? Apa karena bangsa Anda ini ingin menunjukkan Kekuatan atau ya, gimana? kekuatan. Bisa pindah truk gitu. Biar dihormati ya. Biar ditakuti ya sama bangsa lain. Iya. Kamera. Saya tadi kenapa nggak bertanya? Soalnya saya konsentrasi ada ini loh, ada tabrakan energi ke arah belakang saya. Karena itu ada apa ya? Kerajaan gaibnya gitu loh. Di arah sana. Sepertinya itu ada rajanya dan semisal si Dalbo itu nggak apa namanya nggak mau memberikan informasi yang lebih lanjut. Coba kita tarik langsung aja rajanya jin itu tadi ya. Oke, kita kembali sini. Kita bisa. Nah itu apa ya? Energinya besar sekali di sini. Arah semak-semak. Coba kita. Itu siapa itu yang di sana? Ada apa itu? Siapa itu yang di sana? Bangsa kalian? Iya. Ngapain kok? Duduk aja tuh. Duduk aja. Duduk. Gak usah marah-marah. Saya cuma minta informasi. Ya, telepon. Saya cuma minta informasi, jangan marah-marah. Gak apa-apa. Informasi. Tapi mana lah? Ya gimana itu kok caranya truknya bisa pindah itu gimana? Apa ingin orang-orang itu takut dengan Anda? Iya. Ingin menunjukkan kesaktiannya atau gimana? Iya, telepon. Iya. Ada berapa teman-teman di sini? Banyak. Apa jenis apa aja? Dalbo semua. Iya. Saya tadi menangkap satu energi yang besar. Kamu punya istana di sini. Iya. Siapa pimpinanmu? Rajamu siapa? Rajamu siapa? Sebutkan. Kamu punya raja. Ya, siapa rajanya? Sebutkan rajanya. Apa rajanya? Dalbo, Apa raja informasi, kamu yang saya informasi. tarik? Apa raja kamu yang saya tarik? Gimana kalau rajanya yang ditarik? Boleh enggak? Oke. Ini tolong di netralisir masalah. Minum. Gue bener. Minumnya mah? Ayo berdiri. Ayo. Duduk aja. Duduk.
Duduk. Diam. Pak, tolong di belakang Pak, produser. Diam. Saya ngomong diam. Diam. Ya. Nama Selan, coba tanya. Namanya siapa? Namanya siapa ini? Jambrong. Siapa? Jambrong. Jambrong, Ya. Anda raja di sini? Sudah berapa lama menguasai di sini? Lama. Ratusan tahun. Ya. Pernah ada kejadian apa saja di sini selain truk yang dipindah itu? Iya. Anda mengetahui? Anda mau tanya nggak? Yang truk dipindah? Ya. Terus tujuannya itu apa? Terserah saya. Oh, seperti itu ya. Terserah ya. Jadi kayak usil gitu. Biar alam Anda itu disanjung-sanjung, ditakuti oleh bangsa manusia seperti itu. Apa gitu tujuannya? Iya. Terus gimana caranya kok bisa pindah truk gitu? Kekuatan. Gimana? Kekuatan. Diangkat. Gimana caranya? Caranya pindah truk itu? Kalian tidak usah tahu. Loh, kan pengen tahu informasinya gimana. Nah, kalau kamu nunjukkan informasi, berarti kamu sakti. Masa enggak boleh tahu. Caranya gimana pindah truknya itu? Diangkat apa didorong? Jabrong. Saya ingin tahu. Bentar Pak ya. Saya ingin tahu. Bangsa Anda itu alamnya sama bangsa kita itu sama apa gimana sih? Kok punya rumah, punya istana, punya kerajaan, punya kendaraan bahkan. Bagaimana? Tidak. Alam kami lebih maju. Maju dari segi mananya itu? Kalian lihat. Istana saya. Lebih megah gitu ya. Iya. Tapi kan cuma visual saja. Memang istananya itu terbuat dari emas. Kendaraan-kendaraannya memang dari emas. Bener enggak? Tapi kalau dilihat aslinya, boleh dilihat aslinya. Terus bangsa Anda ini masih kalau bangsa kita kan makan. Bangsa Anda apa makan? Iya. Makannya apa? Makannya apa? Tulang. Tulang aja loh. Ambil. Iya, Ambil. kebetulan tadi itu ada tulang loh di sini. Sebelum kita mediator tadi Kita ketemu tulang. tulangnya dah. Gimana kamu cara Iya. makannya? Cara makannya gimana? Oh, dihisap saripatinya. Iya. Benar? Oh, seperti itu. Bangsa Anda ini kan ada dua golongan, jin Islam sama jin kafir. Iya kan? Jin Islam bertempat di mana? Di atas gunung. Kalau jin kafir? Di bawah. Sama di lautan. Trik Anda menghilangkan truk. Nah, truk bermuatan semen. Itu kan berat. Apakah sama trik yang Anda pakai untuk memindahkan orang yang hilang misalnya ada di puncak gunung? Sama enggak? Iya. Sama. Apa triknya? Kok bisa? Caranya gimana? Gitu? Alam kita berpindah tanpa bekas, tanpa meninggalkan jejak lah ke alam Anda. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ayo ngaku, bagaimana caranya? Saya ingin belajar juga aja. Siapa tahu bisa pindah. Nanti saya bakar kamu kalau kamu nggak ngaku. Tidak usah tahu. Kita nggak mau berantem, kita nggak mau berantem. Kita nggak usah. Lepasin dulu makanya. Ayo, serang. Kalau mau berantem, ayo serang. Serang kalau mau berantem. Mati ya. Panas kan?
Kita mau tanya baik-baik. Saya mau cuma informasi aja. Jangan. Saya bakar lo ya. Saya bakar lo. Ayo, ngaku ndak? Gimana cara? Kita mau tanya baik-baik. Gimana caranya itu? Gimana caranya Anda memindahkan? Kok bisa itu dipindah? Sedangkan bangsa kita kan dari bentuk pajak. Saya masukkan dimensi saya. Oh, dimasukkan ke dimensi Anda. Iya. Kalau istilahnya kita itu apa namanya, teleportasi. Jadi masuk dimensi lain, bener enggak? Ya. Oh. Kalau misal ya, itu kan Anda pindah. Ada yang pindah jauh, ada yang pindah dekat. Itu tergantung apa? Tergantung pilihan Anda atau tergantung kekuatan Anda? Kekuatan. Oh, tergantung kekuatan. Kalau semisal ada anak ke atas gunung, terus habis itu apa namanya, anaknya hilang dalam keadaan meninggal, ruhnya kemana? Apa bangsa Anda yang pegang? Ya. Oh, benar. Ya. Dipegang, dibawa kemana? Saya makan. Makan. Ruh Ya. dimakan. Yakin? Iya. Jangan bohong. Iya. Bohong saya bakar lagi. Ya. Ngaku ndak? Ya. Ngaku ndak? Bohong saya bakar lagi. Bohong saya bakar lagi. Iya. Anda makan? Ya. Ruhnya Anda makan? Ya. Nggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu sayatin ala Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Ngaku ndak? Yu'allimunna an-nasa ulama. Ampun. Ngaku ndak? Gimana ngaku? Ya. Gimana itu caranya? Gimana ruhnya? Tidak tahu. Oh, katanya di mana? Saya cuma membawanya. Cuma menyembunyikannya. Tidak tahu. Menyembunyikan jasadnya. Ya. Berarti Anda tidak tahu ruh kan sebenarnya. Tidak tahu. Jadi intinya bangsa-bangsa mereka itu sebenarnya tidak pernah dan tidak akan tahu ruh. Jadi ruh itu Saya mau pulang. benar. Kita mau tanya tuh. Lepas. Pak, tolong sini, Pak. Tuh. Bangsa Anda, saya mau informasi satu lagi. Bangsa Anda, jin Islam itu makannya apa? Sama, tapi sama tulangnya, tapi Tanya mereka. Mereka sesuci. Sok suci. suci. Tidak mau makan seperti kami. Tapi kan sama-sama tulang, kenapa nggak mau makan seperti Anda? Bukan tulang seperti ini. Tulang Maksudnya seperti apa? apa? Mereka memilih-milih. Milih-milih. Ya. Oh iya, mungkin yang dimaksud itu tulang yang disembelih atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bener nggak? Ya, kita tahu. Iya. Saya pulang. Ya. Oke. Terima kasih ya. Duduk dulu. Pak keluarga. Kalau pulang baik-baik. Ya. Kita datang baik-baik. Ya. Gobe. Minum.
Tim kreatif nanti apa namanya? Dicuci ya. Kotor semua. Masih gemeter Mas Harun? Netral sana. Lumayan. Yes. Iya bro. Santai ya. Hah? Susah. Ini sekarang Santai. Santai. Yo wes. Susah enggak? Gemeter. Kok melayang mas? Kok melayang? Minum ya Pak? Ini. Soalnya raja ya. Terasa aneh Pak. Paling. Jadi ketika jin biasa yang masuk atau jin-jin ya pada umumnya lah kayak pocong, kuntilanak itu kan jin-jin biasa ya. Yang penampakan diri itu biasa. Cuman kalau ini memang tingkatannya udah lebih di atasnya. Jadi memang terasa sekali sih. Energinya juga terasa. Lebih tinggi. Udah gimana rasanya? Enteng. Sudah ada ya. Istirahat dulu aja nanti. Jadi mulai dari mana kita ngomongnya? Soalnya apa ya? Waktu mediumisasi pertama kita narik dalbo ya. Soalnya Ya, tampo. narik dalbo dan dalbonya kurang memberi informasi. Ya mungkin kendalanya itu adalah tahta. Ya. Karena dalbo kan masih di bawah. Jadi kayak Jadi nggak berani. nggak berani ngasih ini. informasi Nah, dari Setelah itu dunianya. saya tertarik satu energi yang menuju ke arah ke sana. Cukup besar. Cukup besar. Ternyata Ternyata ada rajanya gitu loh. Ada istana, ada istananya itu. Hmm. Ada rajanya. Nah, setelah ada istananya, rajanya kita tarik. Lah, waktu konflik tiba-tiba kamera pertama itu langsung error. Soalnya kan Nggak bisa nyerang ngerekam. itu. Karena Kena energinya. pengaruh energinya tadi. Ini kameranya Mas Nasir tadi ya waktu megang tiba-tiba error. Gimana sih Mas Nasir ceritai gimana? Karena mediatornya mendekat ke kamera. Nah, terus Ya akhirnya tiba-tiba nggak bisa ngerekam. tapi nggak kesentuh kan kamera? Enggak sampai kesentuh. Ya soalnya caranya dekat. memang energinya itu bisa Bisa. mempengaruhi. Kamera. Kan pernah sih lihat satu uji nyali atau apa, kamera kan bisa ngeblur sendiri, ngeblur bisa sendiri. ini kan. Nah, jadi energinya memang besar waktu kita lagi konflik Konflik tadi tadi, kan. ya. Kita ngeluarkan energi, dia ngeluarkan energi. Jadi bertabrakan, membentur energinya, membentur kamera, langsung error kameranya. Kameranya kena radiasinya. Tapi kamera kedua masih kamera kedua masih kerekam, Aman. aman. Tapi enggak angle-nya enggak sebagus yang pertama. Yang pertama. Oh gitu. Tapi masih ada kan? Insya Allah ada. Nah jadi apa ya? Ya memang kita membuat konten ini nggak main-main gitu loh ya. Jadi kalau membuat konten ya pasti ada resikonya, pasti ada seperti ini. Kita kan mau mengungkap apakah benar sih, gimana sih caranya truk yang bermuatan semen pada waktu tahun 2015 ya. Iya, Itu bisa pindah ke bisa pindah tempat. tempat Nah, gitu itu loh. yang menarik itu. Itu kan yang menarik. Ternyata jin itu bisa memindahkan atau menteleportasi kalau bahasa saya. Modernnya lah. Nah, kalau bahasa kita Heeh. itu menteleportasi, memindahkan suatu tempat ke tempat yang lain kan. Nah, itu ternyata jin itu bisa. Jadi jangankan truk bermuatan semen, jangankan truk bermuatan semen, ya pesawat, istana, rumah itu bisa dipindah. Soalnya apa?
Di dalam surat Temenan Nabi Sulaiman ini. di dalam surat ini Pak, An-Naml ayat 39. Itu Nabi Sulaiman itu dibilangi sama bangsa jin ifrit. Jin ifrit kan tunduk sama Nabi Sulaiman. Nah, dibilangi ya Tuhanku, ya Tuanku, Tuan. rajaku, saya bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Berarti jin itu bisa sebenarnya. Secepat itu Mas. Secepat itu bisa memindah. Nah, gimana caranya memindah? Biasanya orang-orang itu kurang dzikir. Biasanya orang-orang itu kelelahan yang amat lelah. Kan supir kasihan lelah, akhirnya Hilang jin itu fokus. hilang fokus langsung dipindah. Memang nggak ada ini, tiba-tiba di tengah-tengah makam kuburan bisa. Itu namanya teleportasi alam lain. Nah, kan tadi saya pernah tanya jin itu ada dua. Jin kan ada dua, jin Islam sama jin kafir. Jin Islam itu tempatnya di mana? Dulu zaman Nabi Muhammad SAW ada jin kafir sama jin Islam itu berdebat. Lalu Nabi besar baginda Muhammad SAW memisahkan mereka dan memberi tempat mereka biar nggak berdebat lagi. Tempatnya di mana, nggak berebutan tempat. Lah, yang tadi di mediator, ya kan? Itu disebutkan Islam tempatnya di gunung. di tempatnya di atas gunung. Kalau di jin kafir di bawah atau di lautan, hamparan lautan atau di nah, berarti kan Nabi besar baginda Muhammad SAW benar-benar panutan kita. Iya benar-benar. Benar-benar panutan kita. Jadi kalau misalnya ada anak mendaki gunung, tapi di atas gunung itu tadi Pak ya, ada satu gunung tadi kan ada nih kejadian anak hilang. Tiba-tiba ditemukan udah meninggal. Nah, itu kalau meninggal itu biasanya udah qodratullah. Qodratullah itu emang meninggalnya dengan cara seperti itu. Nah, tapi kalau jin itu apa namanya? Yang memindahkan itu kalau yang di atas gunung kan katanya kan kebanyakan jin Islam ya. Mungkin jin Islam itu nggak suka atau anak tersebut itu gini masalah aneh lah. Bertingkah aneh atau Nggak maaf sopan, ya, mesum, atau pipis-pipis sembarangan atau apa gitu, nggak mengikuti aturan-aturan. Pokoknya nggak pakai permisi lah. Itu biasanya jin Islam nggak suka, akhirnya dipindah. Lah, kenapa bisa kalau misalnya dipindah terus kan orang kan baru sadar Mak kalau dipindah. Nah, itu teman-teman kalau saya boleh kasih saran, kalau misalnya teman-teman naik ke atas gunung nih, kita nggak mau ya, kita nggak mau dipindah, kita nggak mau ini. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang dipindah oleh bangsa jin, disembunyikan lah, atau truk yang disembunyikan jin, orangnya baru sadar. Kalau misalnya itu di tengah-tengah hutan atau di tengah-tengah kuburan atau pokoknya dipindah ke tempat lain, itu cepat-cepat kumandangkan adzan. Kenapa cepat-cepat kumandangkan adzan? Karena kalau tidak dikumandangkan adzan tersebut, apa ya? Kita meskipun dicari sama tim SAR, kita nggak mungkin bisa ketemu. Kalau posisi kita masih hidup loh ya. Nggak disembunyikan lalu tadi. Ya. Gerbang itu masih tutup. Tapi kalau adzan semua itu hilang. Jadi kayak gerbang teleportasinya tuh hilang buka kembali. Langsung bisa kelihatan orang. Nah seperti ini kayak kalau ada anak kecil diculik WW ya kembali. sama orang tuanya aja diajani. Itu aja kalau saran kita. Itu pelajaran buat kita semua. Pelajaran baru lah buat kita semua. Tadi saya pernah ngomong tanya ke jin itu makanan jin Islam sama jin kafir apa? Jin Islam itu ternyata makanannya tulang yang tadi masalah. Sama-sama tulang. Iya, banyak tulang memang tadi. Tadi kan banyak tulang. Lah, sama-sama makan tulang, cuman jin Islam itu bedanya makan tulang yang disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga makanan kotoran yang sama, makanan kotoran, tapi kalau
jin Islam itu makan kotoran-kotoran pupuk-pupuk gitu loh, pupuk-pupuk kandang. Jadi kayak pilihan lah yang bagus-bagus. Tapi kalau jin kafir itu makan kotoran-kotoran Misalnya kak dari sampah gitu. Berarti ada Sampah perbedaan. atau kotoran manusia Iya, yang nggak ada jambannya kayak seperti itu. Dan satu lagi, ini pesan saya. Kan tadi saya sempet tanya ke jin, kalau di atas gunung atau dipindah teleportasi kayak mobil itu tadi, dan orangnya meninggal di mobil misalnya, terus ada anak yang naik gunung meninggal di atas gunung misalnya, itu ruhnya kemana? Tadi jinnya ngomong ruhnya dimakan sama jin kan. Betul nggak mungkin lah. Terus kita korek akhirnya ngaku jinnya. Nah, jinnya ngaku ya Pak ya. Iya, Jinnya ngaku ngomongnya nggak tahu ruh. Ya memang nggak tahu ruh. Soalnya di Al-Qur'an itu dijelaskan di surat Saba. Itu ketika Nabi Sulaiman itu wafat. Surat Saba ya bisa dilihat kok di tafsir surat Saba ayat 14. Itu dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman ketika meninggal itu jin yang menjaga, jinnya Nabi Sulaiman yang menjaga itu jin ifrit loh ya, kelasnya tinggi sekali loh ya. Kelas Ya Pak, tertinggi. ya, rajanya jin itu loh, bukan raja-raja yang ini. Iya. Ini raja-raja apa ini? Ini raja-raja, bukan kelas raja-raja inilah. Kelasnya tinggi sekali, kelasnya udah orang biasa nggak bisa melawan Pak ya, nggak bisa ngelawan. Itu pun nggak tahu kalau Nabi Sulaiman meninggal. Tahunya Nabi Sulaiman meninggal itu ketika Nabi Sulaiman meninggal megang tongkat. Tongkatnya itu dimakan rayap. Rayapnya mematahkan tongkat karena lapuk. Nabi Sulaiman tersungkur. Di situ dijelaskan dalam Al-Qur'an ketika Nabi Sulaiman terjatuh atau tersungkur, maaf itu bahasa kasarnya kan. Tapi dijelaskan seperti itu, terjatuh dari singgasananya, jatuh, barulah jin itu tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Jadi kalau ada yang bilang ruhnya diambil sama jin, ada orang misalnya orang pinter yang ngomong seperti itu, berarti orang itu bodoh, terlalu pintar. Jadi kalau misalkan Allah Subhanahu Wa Taala pernah bersabda, kalau semisal ya di surat Saba itu tadi, kalau semisal jin itu tahu perihal gaib, itu mereka nggak akan mau berbuat kejelekan. Soalnya tahu siksa neraka seperti apa. Dan perlu diketahui juga jin itu nggak tahu tentang siksa kubur. Jin itu nggak tahu. Karena pernah satu ketika waktu baginda Nabi besar baginda Muhammad SAW itu melihat salah satu umat yang kafir pada Isra Mi'raj kalau nggak salah ya. Isra Mi'raj. Ketika malaikat itu menanyakan man robbuka, nggak bisa jawab. Man nabiyuka, gitu aja. Apa gitu, nggak bisa jawab Pak ya, nggak bisa jawab. Lah terus ketika saat itu juga malaikat memukulkan gadanya. Ketika malaikat memukulkan gadanya itu niscaya bumi itu bisa terbelah menjadi dua, ya kan? Nah, yang tidak tahu adalah pertama ada dua yang tidak mengetahuinya dan tidak mendengarnya. Itu yang pertama manusia, al-insani wal jin, dan jin itu yang nggak bisa melihat dan nggak bisa tahu gimana siksa kubur. Kalau jin ada yang membawakan ini loh siksa kubur seperti ini, bohong. Itu bohong. Nggak ada yang tahu kecuali hewan-hewan di sekitar pemakaman tersebut. Itu yang tahu. Kalau kita nanya hewan kan nggak mungkin. Nabi Sulaiman yang bisa ya Pak ya. Jadi bisa bicara dengan semua makhluk. Ya. Jadi pelajaran kita kali ini itulah trik-trik jin. Makanya kita kalau dimanapun kita berada tetap zikrullah. Kalau punya ilmu, ngomong ilmu ini jelek, itu semuanya ilmu itu bagus. Tergantung cara pakai. pemakaiannya. Tergantung manusianya.
Mungkin ada tambahan masalah Agus. Seperti contoh tadi ya, dan untuk mediator yang pertama dan kedua kan beda. Jadi untuk mediator yang pertama yaitu jenis Dalbo. Nah, Dalbo ini masih punya raja. Kemudian untuk mediator yang kedua, tadi rajanya itu tadi yang ditarik. Nah, sampai terjadi apa ya? Pertikaian. Enggak, pertikaian terus Konflik. itu loh, konflik dengan rajanya rajanya Dalbo tadi. Sampai pengaruhnya ke kamera juga kena pengaruh karena apa? Saking besarnya auranya tadi, jadi kena pengaruh energinya. Benturan. Energinya kan sangat besar, itu terganggu. Itu. Oh ya, sebelum saya mau melakukan visualisasi, kan ada yang tanya gimana? Ini melenceng lagi ya, melenceng sedikit lah, melenceng sedikit dari tema. Mas, saya mau belajar, bisa bukakan mata batin saya. Terus terang, tim Condro Dipo TV nggak bisa membuka mata batin, nggak bisa. Soalnya kita nggak punya ilmu apa-apa, dan biasanya ketika mata batin terbuka itu bisa dikasih kodam biasanya. Dan nanti efeknya kayak jin itu tadi, efeknya apa? Kita tunduk sama jin. Harus makan ini, nggak boleh makan ini biasanya, dan biasanya sulit tidur, biasanya mimpi sering-sering mimpi buruk. Nah, kita itu jauhilah hal Banyak pantangan lah. Udah ada tambahan lagi masalah? Udah sih. Kenapa kaki kram? Jadi itu bakat karena ada sesuatu istilahnya itu wadah ke orang tersebut. Iya. Nggak sembarangan orang bisa. Jadi kecuali kalau orang itu sudah kayak punya mata batin lah. Kalau belajar sih nggak apa lah, sharing-sharing. Sharing nggak apa-apa. Tapi kalau belajar rupiah bisa, insya Allah tapi kalau kita bantu. membuka mata batin ya nggak tahu lah. Ya, jangan bermain seperti itu, jangan. Cukup tim Condro Dipo TV saja. Oke, kita sesi lanjut berikutnya visualisasi. Apa aja yang ada di sini tadi kita visualisasi. Ya, Oke. simak terus Condro Dipo TV. Oke. Selanjutnya dari sesi terakhir ini kita akan melakukan visualisasi yang ada di daerah ini ya, apa? Pertigaan Golokan. Terutama yang ada di kerajaan tadi. Kira-kira kerajaannya seperti apa? Saksikan terus visualisasi ini.
Oke. Jadi setelah kita visualisasi ya seperti ini bentuk depan dari kerajaan yang ada di sini tadi. Ini adalah para jin-jin yang ada di daerah sini. Dan yang ini paling ada menarik, paling menarik ini ya ini lorongnya ini. lorong Jadi teleportasi. teleportasi itu kalau menurut pandangan kita, Hmm. pandangan kita ada tak sebutin 3 aja. Itu gimana sih caranya bisa pindah alam atau pindah alam. tiba-tiba di ini. Jadi jin itu melakukan 1001 cara. Jadi menurut pandangan kita tim Condro-Dipo TV ya tadi udah sepakat mau menjelaskan 3. Jadi pertama itu bisa jadi kalau pas diam terus dipindah itu nggak mungkin bisa jauh. Biasanya itu berpindahnya itu sekitar 100 meter, 200 meter sampai 500 meter lah. Itu biasanya dipindah itu dengan cara diangkat dengan bala tentara banyak ribuan jin biasanya diangkat. Baru digotong ini. Kenapa orang-orang nggak bisa tahu? Karena alam bawah sadarnya mereka dikacaukan. Jadi bisa berpindah ke satu tempat. Ya Pak ya? Ya. Nah, Dan yang tidak kedua, kelihatan. yang kedua itu bisa dipindahkan kalau misalnya pesawat tiba-tiba hilang kayak di segitiga Bermuda. Nah, itu kan ada kerajaan jin di bawahnya itu. Mereka memindahkan apa aja yang ada di atas, melintas di atasnya. Misalnya ada yang melintas pasti kesedot ke bawah. Berarti Itu karena kayak ada magnet gitu ya. nah, kayak ada magnet itu sebenarnya kalau menurut pandangan saya, sekali lagi pandangan Ya. tim Condro-Dipo TV yang tadi masalahnya apa namanya? Ada satu kayak balon udara gitu loh, gelembung. Itu naik ke atas terus. Nah, itu langsung Nah, objeknya ini tadi masuk ke dalam. Nah, akhirnya berat kan? Berat itu masuk ke dalam Oh. air. Nah, seperti itu terus. Itu trik yang kedua. Trik yang ketiga, waktu kita menyupir, jalan alam kita sama alam yang lain itu kan berbeda masalah. Ini ada apa namanya? Bakar-bakar sate. Bakar-bakar sate. Jadi apa namanya? Alam kita sama alam yang lain itu kan berbeda. Waktu kita menyopir mobil lah, sebuah mobil nggak berdoa, makanya kita dianjurkan berdoa. Ketika nggak berdoa, lah jalannya itu tiba-tiba seperti belok. Padahal itu jalan nggak belok. Nah itu jin Pikiran. menteleport lah. teleportasinya itu melalui seperti itu. Jadi jalannya Ketarik. itu seolah-olah, ya Pak ya, Ya, tertarik, ketarik. seolah-olah itu belok, seolah-olah padahal jalan alam kita lurus. Nah akhirnya masuk ke Ketarik lubang ini ke alam ketarik. ya, Masuk. ke alam jin. Nah itu 3 banyak trik ini ya Pak ya, banyak trik. Kita sebutkan 3 aja soalnya Versinya kan macam-macam. versinya macam-macam, tapi ini versi tim Condro-Dipo TV. Masalah barangkali ada yang mau diruqyah atau apa itu masalah? Oh ya, buat kalian yang mungkin apa ya, kayak ketempelan jin atau sakit gimana Nggak ingin enak. diruqyah, Atau sakitnya itu non medis, Non-medis. kemana-kemana tapi kok nggak bisa sembuh gitu. sembuh tapi bisa jadi itu non medis. Nah, itu insya Allah tim Condro-Dipo TV bisa membantu. Nanti bisa kontak Bisa hubungi di bawah ini, bawah ada ini. yang tulisan bergerak itu di bawah, Nah, bisa hubungi Bisa ke hubungi. kontak admin kami di Nah. Condro-Dipo TV. nah, terus kalau misalnya mau diruqyah rumahnya Itu bisa bisa, nanti kita kontak datangin. juga lah. Kita datengin. Kita atur jadwalnya untuk datang. Kita datangin dan kita kerat ruqyah. gimana kan kita Mungkin Insya merasa Allah banyak bisa gangguan membersihkan di lah. rumahnya gitu. Nanti gangguan. kita serahkan kepada Ustadz Agus. Jadi ya Pak ya, kita datengin. Insya Allah. Kalau untuk Insya ruqyah Allah. rumah memang harus datang Pak ya. Ya harus datang. Kalau harus nggak datang bisa langsung. jauh. nggak bisa. Dan kalau kita datang ya mohon maaf satu tim. Soalnya kita kan nggak enak kalau nggak satu tim ya kan. Ya. Heeh. Saling membantu soalnya. Tapi kalau masalah untuk pengobatan bisa datang ke Bisa kantor. datang ke Kantor. kantor. Nah, nanti insya Allah kita bantu. Tapi malam, kalau ke kantor malam sekitar pukul 8. Oh ya, jam 8 malam. Jam 8 malam ke Soalnya atas. kalau siang kita lagi produksi. Kita Kerja, produksi banner lah. Benar. Oke. Buat kalian yang mau apa bisa kayak ngasih saran, request Bang di sini ada kayak tempat angker atau gedung-gedung tua yang sudah tidak terpakai, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita akan baca lah. Komentar selalu kita baca Mas. Iya, komentar selalu kita baca, apalagi komentar yang positif untuk Nah, membangun kita. kita baca nanti. Kalau ada waktu kita akan datangi. Dan Pasti. untuk yang request dimohon untuk Dibantu lah. Kita dibantu untuk melakukan perizinan Perizinan. agar kita syuting di sana itu lancar mudah. lah lebih. Jadi sama-sama dapat enaknya lah. Nah, jadi kesimpulan kita kali ini
banyak pelajaran tentang teleportasi. Next trip insya Allah ada lagi ke rahasia Ke dulu. Suatu desa lah. Saksikan aja terus Condro Tipo TV. Jangan lupa subscribe. Nyalakan tombol loncengnya dan jangan lupa share ke teman kalian. Untuk jika video ini sangat bermanfaat bagi kalian, jangan lupa klik tombol like-nya sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.